Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Supter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 821 sampai 830. Kata-kata Zhang Guifen segera membangkitkan kemarahan orang-orang di sekitar, dan orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun setiap orang adalah narapidana, mereka yang dikurung di pusat penahanan umumnya tidak melakukan kejahatan besar, juga tidak terlalu kejam, dan secara naluriah bersimpati kepada yang lemah. Mendengar kata-kata Nyonya Xiao, dan melihat rambut Nyonya Xiao ditutupi dengan rambut putih, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya. Akibatnya, semua orang langsung mengutuk dengan marah. Bahkan meninggalkan ibu tua seperti itu, ini hanyalah keluarga binatang buas. Siapa bilang itu tidak benar? Saya tinggal di sebuah villa besar senilai 100 juta yuan. Tetapi saya bahkan tidak ingin memberi kamar tidur kepada wanita tua itu. Bagaimana bisa begitu menjijikkan orang-orang? Wanita tua, jangan khawatir. Menantu perempuan seperti itu cepat atau lambat akan disambar petir. Wanita tua Xiao menangis. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Saya benar-benar tidak. Anda masih bisa bertemu begitu banyak orang baik di sini. Zhang Guifen menghela nafas dan berkata, wanita tua, sejujurnya, ketika saya melihat Anda, saya memikirkan ibu yang meninggal setelah minum obat. Menantu perempuan bahkan lebih sulit. Nyonya Xiao mengangguk berulang kali, menangis dan berkata, "Hei, saya telah ditahan selama 15 hari, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Lakukan ketika saya keluar setelah 15 hari. Saya tidak punya tempat untuk makan atau tinggal. Sebulan kemudian, mungkin Anda akan dituntut oleh pengadilan." Zhang Guifen buru-buru berkata, "Nyonya tua, maka sebaiknya Anda tinggal di pusat penahanan. Kami makan 3 kali sehari tepat waktu, termasuk makanan dan penginapan. Tidak lebih baik daripada Anda pergi. Apakah lebih baik hidup di jalanan?" Nyonya tua Xiao merasa putus asa ketika mendengar kata-katanya. Mungkinkah saya benar-benar ingin direduksi menjadi titik di mana saya datang ke pusat penahanan untuk makan dan minum? Memikirkan hal ini, wanita tua Xiao berteriak dengan liar di dalam hatinya, "Tidak mungkin, saya juga kepala keluarga Xiao. Jika saya harus hidup di penjara untuk orang tua, maka semua wajah yang saya peroleh melalui kerja keras dalam hidup ini akan hilang. Kehilangan semuanya sebelum kamu mati. Anda harus menemukan kesempatan untuk berdiri." Saat ini, sebuah mobil polisi berhenti di gerbang pusat penahanan. 2 petugas polisi mengawal seorang wanita dengan rambut acak-acakan ke pusat penahanan. Wanita ini adalah Malan. Saat ini, Malan sedang dikawal oleh polisi dalam keadaan putus asa, dengan borgol dingin di tangannya. Sepanjang jalan, dia sudah mengeringkan air matanya dan membuat suaranya serak karena menangis. Dia tidak pernah bermimpi mencuri kartu bank Ye Chen, tetapi berbalik dan menjadi tahanan. Menurut polisi, yang saya hadapi sekarang adalah penahanan tanpa batas waktu. Saya tidak akan menyerahkannya ke kejaksaan untuk penuntutan sampai saya menyelidiki seluruh rantai kejahatan transnasional dan menangkap tersangka lainnya. Setelah penuntutan publik dimulai, pengadilan mengadakan persidangan, dan berapa tahun dia dijatuhi hukuman pada akhirnya tergantung pada seberapa besar seluruh kasus digali. Malan bertanya dengan panik, berapa lama dia akan dihukum jika dia dihukum karena kejahatan ini. Polisi mengatakan kepadanya bahwa upaya untuk menipu bank sebesar RMB 21,9 miliar telah menjadi kasus penipuan terbesar dalam beberapa dekade. Jika kaki tangannya ditangkap dan lebih banyak bukti digali, mereka bahkan mungkin akan ditembak. Malan sangat takut hingga hampir kehilangan kendali. Dia sudah membenci Ye Chen sampai mati. Dia sangat ingin segera memanggil putrinya Xiao Churan, dan membiarkan dia menceraikan Ye Chen, pembohong besar itu segera. Namun,
Petugas polisi mengatakan bahwa dia terlibat dalam kasus besar sebelum kasusnya diadili. Dia tidak dapat bertemu atau menghubungi anggota keluarganya, dan dia bahkan tidak dapat menyewa pengacara untuk saat ini. Malan penuh dengan kebencian di dalam hatinya, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Setelah memasuki tembok tinggi pusat penahanan, polisi langsung membawa Malan untuk menjalani prosedur penahanan. Prosedurnya sangat rumit. Anda tidak hanya perlu mengambil foto dan memverifikasi identitas Anda, tetapi Anda juga harus melepas semua pakaian Anda dan menyerahkannya ke pusat penahanan, dan kemudian menggantinya dengan seragam penjara dan seragam kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh pusat penahanan. Setelah Malan berganti ke seragam penjaranya, dua petugas polisi yang membawanya ke sini sudah pergi. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang dirinya akan berada di bawah pengelolaan pusat penahanan. Seorang penjaga penjara wanita membawanya ke area penjara. Saat dia berjalan, dia memperkenalkannya sesuai dengan kebiasaan yang biasa, ini sel untuk 20 orang. Saya bangun jam 6 setiap pagi, matikan lampu di jam 10 malam, dan makan 3 kali sehari makan di selmu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia melirik Malan dan berkata dengan ekspresi kosong, "Namun, semua makanan dijatah, dan tubuhmu mungkin tidak bisa makan sepenuhnya. Jika Anda membutuhkan makanan sendiri atau kebutuhan sehari-hari, Anda dapat meminta keluarga Anda untuk membebankan sedikit uang atas nama Anda, dan kemudian Anda dapat membeli barang-barang di toko kecil di dalam." Bagus sekali. Tanda seru. Malan bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana saya bisa memberitahu Anda apa yang harus saya lakukan?" Kontak keluarga. Saat ini, penjaga penjara wanita ingat bahwa ketika petugas polisi mengirim Malan, dia menjelaskan urusannya, jadi dia berkata dengan wajah dingin, "Saya hampir lupa Anda adalah tersangka dalam kasus kriminal besar. Saya tidak dapat menghubungi dunia luar untuk saat ini, jadi jika Anda tidak merasa kenyang, perlakukan itu sebagai diet." Mendengar kata-kata ini, Malan merasa putus asa lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa kakek dan cucu Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei sepertinya di penjara di pusat penahanan, jadi dia tidak akan bertemu dengan mereka, bukan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Namun segera ketegangan itu mereda. Tidak masalah jika Anda bertemu Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei. Nyonya Xiao adalah wanita tua yang buruk. Jika dia berani menggoda saya dapat menendang setengah dari hidupnya dengan satu tendangan. Adapun Xiao Weiwei, meskipun gadis kecil ini masih muda, dia hanyalah seorang gadis kecil yang 10 jarinya tidak menyentuh mata air. Fisiknya yang kecil bahkan tidak bisa membawa 2 putaran di depan meja mahjong. Pada saat ini, penjaga penjara menunjuk ke sel tidak jauh di depan dan berkata, "Malan, itu sel nomor 025, dan kamu akan berada di sini mulai sekarang." Malan mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, di sel nomor 025, Nyonya Xiao sedikit tenang di bawah kenyamanan semua orang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa para narapidana di sel ini akan sangat bersimpati padanya. Semua orang mengelilinginya dan menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata yang benar-benar membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Suasana hati Xiao Weiwei juga jauh lebih baik daripada saat pertama kali memasuki pusat penahanan. Dia dulu berpikir bahwa pusat penahanan pasti sama dengan di film. Ada berbagai macam pengganggu di mana-mana, pendatang baru akan diintimidasi dan dipermalukan ketika mereka masuk, dan mereka bahkan tidak bisa makan, tetapi mereka tidak menyangka menjadi begitu hangat di dalam. Pada saat ini, seseorang melihat ke pintu dan berteriak, "Ada pendatang baru." Di luar gerbang besi, penjaga penjara wanita membuka sel tempat Nyonya Xiao tinggal, mendorong Malan ke dalam sel, dan mendorong Malan ke dalam sel berkata, "Masuk dan renungkan dirimu." Begitu Malan didorong masuk, gerbang besi ditutup lagi. Dia melihat dengan gugup ketahanan lain di sel, dan menemukan bahwa mereka semua dikelilingi oleh ranjang yang lebih rendah.
dia masih sedikit terkejut, dan berpikir dalam hati, mengapa wanita tua ini berkumpul dalam lingkaran, mendengarkan cerita. Pada saat itu, wanita tua Xiao, yang dikelilingi oleh kerumunan, sekilas mengenali Malan. Dia gemetar kaget, dan kemudian berteriak, "Malan, kamu punya hari ini." Malan dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Melihat lebih dekat, memang Ni Xiao yang sedang duduk bersila di tempat tidur, menunjuk ke dirinya sendiri dan memaki. Nyonya tua Xiao tidak menyangka akan bertemu Malan di pusat penahanan. Terlebih lagi, Malan mengenakan seragam penjara yang sama dengan dirinya. Jadi sepertinya dia ditangkap karena melakukan kejahatan. Setelah Malan melihat Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei, dia juga sangat bingung. Dia benar-benar tidak menyangka akan ditempatkan di sel tempat mereka berdua berada. Baru saja saya berpikir untuk tidak berbagi dengan mereka berdua, tetapi saya tidak menyangka akan begitu sial. Maka sebelum penjaga penjara pergi jauh, dia segera berteriak ke jendela kecil gerbang besi, "Kamerat penjaga penjara, bisakah kamu mengganti selku? Aku tidak ingin tinggal bersama mereka berdua." Berkata, "Apakah kamu pikir pusat penahanan dijalankan oleh keluargamu? Kamu bisa mengubahnya jika kamu mau. Jika kamu tidak ingin tinggal di sel penjara, jangan melakukan kesalahan. Kenapa kamu pergi?" Malan buru-buru membantah, "Saya telah menjelaskan semuanya kepada Anda." Maka hal ini dilakukan oleh menantu laki-laki saya yang tidak berguna. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tangkap dia. Tolong lepaskan saya. Penjaga penjara mengabaikan permintaan Malan, mengemis mata dan berkata, "Jangan. Begitu omong kosong, untuk kejahatanmu, kamu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk keluar dalam hidup ini." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat bagian belakang pihak lain semakin jauh, hati Malan perlahan tenggelam. Xiao Weiwei berkata sambil mencibir saat ini, "Malan, kamu baru saja pindah ke Villa Tang Chen Yipin, dan kamu belum tidur. Mengapa kamu datang ke pusat penahanan? Menurut penjaga penjara, kejahatanmu masih sangat serius." Malan menoleh dan menatap kakek dan cucunya, diam-diam berteriak, "Sial," tetapi dengan cepat menjadi tenang kembali. Seorang wanita tua yang jahat, seorang gadis berambut kuning, apa yang harus saya takuti? Memikirkan hal ini, Malan mendengus dingin, "Ada apa? Kalian berdua down and out, dan kamu masih ingin melihat leluconku? Bahkan jika ibuku masuk pusat penahanan, dia masih orang dengan villa di luar. Bagaimana dengan kamu? Kamu masih punya tempat tinggal di luar, bukankah? Aku memandang rendah kalian berdua. Kalian berdua akan mati kelaparan di jalan saat kamu keluar." Nyonya Xiao berteriak dengan marah, "Malan, jangan, kamu masih tahu nama belakangmu? Kamu masih sombong di pusat penahanan." Selesai berbicara, Malan terus menggunakan sifatnya yang berbisa, dan berkata dengan dingin, "Setelah kamu keluar, kamu orang tua semacam ini mungkin akan mati kelaparan dalam 3 hari. Tetapi Xiao Weiwei tidak perlu khawatir, dia masih cantik, dan dia bisa menopang dirinya sendiri dengan berdiri di jalan." Xiao Weiwei segera meledak, "Malan, apa yang kamu bicarakan?" Malan cemberut dan berkata, "Aku bilang kamu pergi berdiri di jalan. Ada apa? Apakah kamu masih tidak yakin? Kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Lalu apa yang terjadi dengan Xiao Yiqian dan Wei Changming? Apakah kamu ingin aku mengingatkanmu, Nyonya?" Tua Xiao gemetar karena marah saat ini. Dia sengaja melirik Zhang Guifan, lalu menunjuk Malan dan berkata, "Malan, keluarga Xiao saya memiliki menantu perempuan seperti Anda, yang memalukan bagi keluarga." Setelah mengatakan ini, Zhang Guifan di samping meledak. Dia berdiri tiba-tiba, menunjuk Malan dan bertanya pada wanita tua itu, "Apakah ini menantu perempuanmu yang bukan apa-apa?" Melihat bahwa tujuannya tercapai, wanita tua Xiao menangis, menamparkan kakinya, dan meratap, "Hidupku sengsara, keluargaku tidak beruntung, dan aku menikah dengan menantu perempuan seperti itu."
dan aku akan menjadi dituduh olehnya saat aku mati. Mengutuk dengan hidungmu. Zhang Guifan tidak tahan dengan tangisan wanita tua itu. Dia ingat penampilan tragis ibunya yang dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan setelah meminum pestisida. Pada saat itu, dia belum meninggal. Tetapi dokter mengatakan pada dirinya sendiri bahwa karena meminum pestisida dalam jumlah besar, paru-parunya tidak dapat disembuhkan, fibrosis, dan bahkan Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkannya. Saat itu, ibuku sedang berbaring di tempat tidur sambil menangis seperti ini. Zhang Guifan tidak bisa menahan tangisnya setiap kali memikirkan adegan itu. Melihat Malan memaksa wanita tua itu ke dalam situasi seperti itu, dan bahkan lebih arogan dari saudara iparnya yang bajingan, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia segera melangkah menuju Malan, dan berkata dengan dingin, "Kamu bajingan, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menghormati mertuamu sebelum kamu menikah?" Dia bahkan belajar sendiri untuk menghormati mertuanya, dan segera berkata dengan nada menghina, "Hormatilah mertuamu. Apakah kamu bercanda? Jika ibu mertua seperti itu diletakkan di atas kepalamu, kamu akan memukulinya sampai mati." Zhang Guifan mendengar ini. "Saya tidak bisa bayangkan betapa menjijikkan dan jahatnya wanita tua Xiao. Dia sangat membenci Malan. Saya berharap saya bisa memukulnya sampai mati." Jadi, dia dengan cepat bergegas ke depan Malan, dan meninju Malan dengan keras di pangkal hidung. Malan mengerang, dipukul membabi buta, dan duduk di tanah Zhang Guifan, yang bertubuh besar dan tiga tebal, menunggangi perutnya langsung, mencabik-cabik rambutnya dengan putus asa dengan satu tangan, dan menamparnya dengan sekuat tenaga dengan tangan lainnya, mengutuk, "Aku memukulmu sampai mati, kamu bajingan yang tidak berbakti kepada ibu mertuamu, aku akan memukulmu sampai mati." Malan berteriak setelah dipukuli, dan berkata, "Siapa kamu? Kamu memukuliku, aku menipumu untuk bermain-main denganku." Zhang Guifan memarahinya sambil mencambuknya, "Kamu bajingan tak tahu malu. Semua orang bisa menghukummu karena menyalahgunakan ibu mertuamu. Hari ini aku melakukan keadilan untuk surga." Melihat Malan dipukuli, Nyonya Xiao sangat bersemangat sehingga dia berkata, "Cepat, bantu aku." Setelah berbicara, dia gemetar dan hendak berdiri. Xiao Weiwei dan wanita lain buru-buru membantunya dan membawanya ke Malan. Wanita tua Xiao penuh kegembiraan dan keganasan. Dia datang ke Malan dan mengutuk dengan penuh semangat, "Kamu bajingan, lihat apakah aku tidak mencakarmu sampai mati hari ini. Ada beberapa noda darah." Di wajah Malan berteriak kesakitan, dan berseru, "Tolong, penjaga penjara. Tolong, bunuh aku, penjaga penjara." Sudah pergi, dan Zhang Guifan mencabut seikat rambutnya, dan menjambak yang lain. Jarinya, dia menamparkan wajahnya dengan keras, dan mencibir, "Para penjaga penjara telah menyelesaikan patroli mereka, dan mereka tidak akan kembali selama 1 jam. Lihat bagaimana aku bisa memukulmu sampai mati. Dasar anjing yang tidak berbakti." Pada saat ini, Xiao Weiwei juga penuh amarah dan menunggu untuk melampiaskannya. Jadi dia mengangkat kakinya dan menendang Malan dengan keras, mengutuk, "Apakah kamu tidak luar biasa? Tinggal di villa kelas 1 Tang Chen? Bukan, luar biasa? Kamu mau aku tahu? Itu villa keluarga mantan tunanganku. Kenapa kamu tinggal di dalamnya dan biarkan aku hidup di jalanan? Aku akan menendangmu sampai mati." Malan memang pernah dipukuli beberapa kali. Tapi dia tidak pernah dipukuli begitu parah, karena mereka masing-masing memiliki dendam dan kebencian mereka sendiri. Ketiga orang ini bertarung sampai mati tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dan segera, narapidana lain bergabung, menyerang Malan dengan segala cara yang memungkinkan. Malan segera dipukuli sehingga tidak ada tempat yang baik di sekujur tubuhnya. Jadi dia hanya bisa meratap putus asa. "Tolong jangan pukul aku akan mati." Zhang Guifan menamparkan wajahnya, "Jika kamu bisa bicara, maka tidak apa-apa, kamu tidak akan bisa mati untuk sementara waktu.
jadi teruslah berjuang. Ketika Malan menemukan palu ledakan di pusat penahanan, Ye Chen menerima telepon dari Chen Zekai. Begitu Chen Zekai muncul, dia berkata, "Tuan, Malan telah dikurung di pusat penahanan, dan saya telah mengaturnya, wanita tua dari keluarga Xiao, dan Xiao Weiwei di sel sesuai dengan keinginan Anda." Ye Chen bertanya, "Bagaimana dengan penjaga penjara? Apakah Anda menyapa?" Chen Zekai berkata, "Saya sudah meminta bawahan saya untuk menyapa orang yang bertanggung jawab di pusat penahanan, siksaan Lan di dalam." "Oke." Ye Chen berkata dengan dingin, "Biarkan dia lebih menderita di sana." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengatur beberapa orang untuk masuk dan melakukannya secara langsung? Dalam hal ini kasus, dia tidak akan pernah bisa memprovokasi Anda lagi." Ye Chen ragu sejenak, dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melihat bagaimana situasinya berkembang." Untuk Ye Chen, dia berharap Malan akan menghilang dari dia dan dunia Xiao Churan mulai sekarang. Selain itu, dia percaya bahwa Xiao Changkun tidak akan keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia pasti akan merasa lega. Namun, Xiao Churan sulit dikatakan. Berdasarkan pemahaman Ye Chen tentang dirinya, dia adalah wanita yang sangat berbakti dan penyayang. Jika ibunya tiba-tiba menghilang dari dunia, dia mungkin tidak dapat melepaskannya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Ye Chen akan mengamati reaksi Xiao Churan terlebih dahulu. Agar Xiao Churan tidak melihat apa-apa ketika dia pergi ke supermarket untuk membeli sayuran di sore hari, dia tetap membelinya untuk 4 orang. Dan dia juga membeli beberapa makanan favorit Malan. Namun, Malan tidak pernah sempat mencicipinya. Zhang Guifen memimpin sekelompok orang dan memukul Malan sampai setengah mati. Melihat dia telah dipukuli di kepala babi, dia melepaskannya untuk sementara dan mengancam dengan tajam, "Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong saat peringatan itu datang. Atau kamu masih akan dibunuh, pukul kamu, mengerti?" Bagaimana mungkin Malan berani mengatakan tidak? Dia buru-buru mengangguk dan berkata, aku tahu, aku tidak akan berbicara omong kosong." Sebenarnya, yang dipikirkan Malan di dalam hatinya adalah bahwa penjaga penjara akan meminta bantuan. Segera setelah penjaga penjara tiba, dan bunuh kalian para gangster, laporkan semua pelacur ke penjaga penjara, dan bahkan tidak memikirkannya. Saya telah mendengar bahwa jika para tahanan di penjara berkelahi, mereka akan dihukum lebih banyak. Pada saat Ye Chen kembali ke rumah dan mulai memasak, sudah waktunya makan di pusat penahanan. Lagi pula, waktu di rutan sangat disiplin. Mereka makan, tidur, dan bangun lebih awal, jadi mereka juga makan lebih awal di malam hari. Ketika penjaga penjara datang ke sel Malan, tidak lama setelah dipukuli, Malan meringkuk di sudut, bahkan tidak bisa duduk, dan tidak ada tempat yang baik di tubuhnya. Penjaga penjara membuka pintu sel dan berkata dengan ringan, "Makan malam sudah siap, sel Anda dikirim." Begitu dia selesai berbicara, Malan, dengan hidung memar dan wajah bengkak, merangkak ke arahnya, menangis, "Penjaga penjara, tolong, penjaga penjara, mereka memukuli orang, mereka ingin memukuli saya sampai mati. Anda harus menghukum mereka dengan keras." Penjaga penjara mengerutkan kening dan memandangnya. Mengingat penjelasan pemimpin, jadi dia langsung menganggapnya sebagai udara, dan terus berkata kepada Zhang Guifen dan yang lainnya, "Sel Anda kirim 2 orang untuk mendapatkan makanan." Zhang Guifen masih sedikit khawatir ketika dia melihat Malan mengeluh, takut dia akan dikurung. Tetapi dia tidak melakukannya berharap penjaga penjara mengabaikannya sama sekali. Jadi dia menghela nafas lega dan dengan cepat mengarahkan kedua wanita itu ke sekelilingnya. Berkata, "Kalian berdua pergi makan dengan penjaga penjara, oke." Keduanya buru-buru bangkit. Dan datang ke penjaga penjara memberi isyarat dan berkata, "Ikutlah dengan saya." Saat dia berbicara, Malan memeluk kakinya dan menangis. "Tolong ganti sel saya,
atau mereka akan memukuli saya sampai mati. Penjaga penjara mundur selangkah, menarik kakinya keluar, dan berkata kepada dua orang yang akan mendapatkan makanan, "Cepat, ayo pergi." Keduanya bergegas ke depan dan mengikuti penjaga penjara keluar pintu. Malan putus asa. Segera setelah penjaga penjara menutup gerbang besi, Zhang Guifen berjalan menuju Malan dengan wajah gelap, menggertakkan giginya dan berkata, "Ma, kamu baik sekali, berani melaporkanku." Malan menangis dan berkata, maafkan aku, aku bingung untuk sementara, tolong maafkan aku kali ini." "Maafkan kamu?" Zhang Guifen mengayunkan lengannya dan menamparkan Malan, yang membuat Malan pusing. Wanita tua Xiao juga berjalan dengan gemetar, menggertakkan giginya, menginjak jari Malan, dan mengutuk sambil mengerahkan kekuatannya, "Kamu anjing. Sepertinya kamu masih kurang dipukuli. Tunggu, aku masih harus tinggal di sini selama 15 hari, dan kamu akan bersenang-senang selama 15 hari ini." Zhang Guifen di samping buru-buru berkata, "Wanita tua, sulit untuk ditempatkan di sel dengan bajingan tidak berbakti ini. Aku benar-benar tidak tahan untuk pergi, aku tidak sabar untuk memukulinya 5 atau 6 kali sehari untuk menghilangkan kebencian." Wanita tua itu mengangguk berulang kali dan berkata, "Jika saya bisa memukulinya setiap hari, sejujurnya, saya juga tidak ingin pergi." Malan menangis dan berkata, "Bu, maafkan aku, jika kamu tidak memukulku di masa depan, dan jangan biarkan wanita ini memukuliku. Aku akan mengatur kamar untukmu di Tangchen Yipin." "Oke." Wanita tua itu mendengus dingin, "Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak tahu berapa lama aku akan dikurung di sini. Bagaimana kamu bisa mengaturnya untukku?" Malan berkata, Saya akan menulis surat kepada Anda ketika Anda pergi, dan Anda dapat mengambilnya untuk menemukan Curan. Saya tahu apa yang terjadi, dia pasti akan membiarkan Anda tinggal." Wanita tua itu mengerutkan kening dan bertanya, "Benarkah?" "Serius?" Malan mengangguk dengan penuh semangat, dan menangis. "Bukannya kamu tidak tahu gadis seperti apa Curan itu? Dia yang paling berbakti. Jika aku memberitahumu, dia pasti akan setuju, ragu. Jika Anda mengatakan Anda membenci Malan, Anda benar-benar membencinya, jenis yang paling Anda benci." Namun, villa besar Tangchen Yipin cukup menggoda. Apalagi, Malan tidak tahu sampai kapan dia akan dikurung di sana. Ketika saatnya tiba, dia akan tinggal di Tangchen Yipin tanpa Malan menghalangi. Bukankah begitu? Keren. Memikirkan hal ini, wanita tua itu siap untuk setuju. Jadi, dia segera berkata, "Malan, kamu tulis suratnya sekarang, dan aku akan memaafkanmu setelah kamu selesai menulis, dan aku tidak akan memukulmu lagi." Malan sangat cerdik, dan berkata, "Bu, jangan kamu memukul saya pasti akan menulisnya kepada Anda pada hari Anda melepaskannya." Wanita tua itu tidak bingung, dan berkata dengan tajam, "Kamu ingin mempermainkan saya, jika saya akan dibebaskan. Jika kamu tidak, lagi pula aku tidak akan menulisnya. Apakah aku tidak akan dihukum? Apakah kamu mencucinya?" Malan berseru, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku pasti akan menulis kepadamu." Wanita tua itu mendengus dingin, "Aku tidak percaya kamu bersumpah." Pada saat ini, Zhang Guifen di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Wanita tua, bukankah sesederhana ini? Jika dia menulis tentang itu sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak menulis, saya akan mengalahkan dia 10 atau 20 kali sehari, dan aku akan melihat apakah dia menulis." Malan berteriak, "Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu akan mati, kamu akan mengalami kesulitan jika kamu mati." Zhang Guifen berkata dengan nada menyeringai, "Jangan khawatir. Jika kamu mati, aku akan mengikat spraymu ke balok rumah dan mengikat spraymu ke balok gantung mayatnya. Katakanlah kamu bunuh diri karena takut akan kejahatan." Dengan beberapa patah kata dari Zhang Guifen, Malan sangat ketakutan hingga dia hampir mengencingi celananya.
Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Zhang Guifan, karena Zhang Guifan terlihat terlalu kejam, dan dia baru saja memukulinya dengan sangat keras, yang segera memberikan bayangan psikologis padanya. Mengandalkan dukungan Zhang Guifan, wanita tua Xiao juga menendang Ma Lan saat ini, memarahi, apakah kamu menulis atau tidak? Apakah saya boleh menulis? Zhang Guifan menamparnya lagi, dan mengutuk, kamu menyebalkan, memberitahumu bahwa kamu tidak setuju, dan memukulmu jujur. Ma Lan merasa bersalah, dan buru-buru berkata, kamu tidak memberitahuku dengan baik, kamu baru saja melakukannya segera. Zhang Guifan menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Dia memarahi, beraninya kamu berbicara balik, itu melawanmu. Tamparan ini langsung menyeka dua gigi depan Ma Lan yang sudah telah dilonggarkan. Ma Lan hanya merasakan bibir atasnya tiba-tiba runtuh, dan kemudian rasa berdarah meleleh di mulutnya. Kedua gigi depan atas telah ditusukkan ke mulutnya, dan dia hampir tertelan sendiri. Dia buru-buru meludahkan gigi di mulutnya, melihat kedua gigi depan yang berdarah, dan menangis memilukan, kamu bunuh aku tidak ingin hidup lagi. Zhang Guifan naik dan menamparkan wajahnya lagi, mengutuk, apa yang kamu panggil, seluruh pusat penahanan menunjukkan bahwa kamu keras, kan? Ma Lan menutupi wajahnya dan menangis putus asa, tetapi wanita tua Xiao gemetar karena kegembiraan. Dia menjambak rambut Ma Lan, mengguncang dan menariknya dengan kuat, mengutuk berkata, mengapa kamu menangis? Ketika kamu di kelas 1 Tangchen, kamu sangat kuat. Mengapa kamu menangis saat ini? Mengapa kamu tidak membiarkan begitu banyak narapidana melihat? Apa yang kamu, pemberang nomor 1 di Jinling, lakukan di hari kerja? Xiao Weiwei juga buru-buru berkata kepada semua orang saat ini, semuanya, jangan tertipu oleh kemampuan aktingnya, orang ini telah lama jahat, dan dia bajingan berhati serigala. Dia sangat buruk pada ibuku mertua dan tinggal di Tangchen Yipin villa besar tidak menerima ibu mertua tunawisma. Poin utamanya adalah dia tidak membeli villa itu sendiri, tetapi menantu laki-lakinya datang ke sini dengan menggertak dan menipu di luar. Semua orang tercengang, dan seseorang berseru. Apa yang dilakukan menantu laki-lakinya? Bagaimana Anda bisa menipu villa besar? Adalah untuk berubah menjadi orang normal manapun. Terlepas dari bagaimana menantu mendapatkan villa besar, Anda harus berterima kasih kepada menantu laki-laki Anda jika Anda memiliki kesempatan untuk tinggal di dalamnya, bukan? Memanggil menantu laki-lakinya pemborosan setiap hari. Setiap hari dia mendorong putrinya untuk menceraikan menantu laki-lakinya. Katamu, untuk jenis tikus yang tidak menghargai rasa terima kasih, tidak akan memukulinya beberapa kali setara dengan melakukan keadilan untuk surga. Semua orang mengangguk berulang kali. Pokoknya, tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Dia merasa Ma Lan adalah binatang buas. Jadi tidak peduli seberapa parah dia dipukuli, dia tidak bisa memaafkannya. Saat ini Ma Lan hanya bisa duduk di tanah menutupi wajahnya dan menangis. Tidak berani berkata apa-apa. Pada saat ini, Zhang Guifan melemparkan selembar kertas dan pena padanya, dan berkata dengan suara dingin, cepat dan tulis, aku akan memukulmu jika kamu menulis dengan buruk. Ma Lan hanya bisa menelan amarahnya. Mengambil pena gemetar, dan mulai menulis di atas kertas. Setelah menulis surat itu, wanita tua Xiao menyambarnya, melihat isinya, dan menemukan bahwa Ma Lan memang ada di dalam surat itu. Meminta Xiao Churan untuk membereskan kamar untuk keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Dia langsung merasa puas diri, dan berkata dengan tersenyum, ini bagus. 15 hari kemudian, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati Thomson kelas 1, Changgan. Saya, Hai Long, dan Wei Wei akan menikmatinya untuk Anda. Jadi Anda bisa tinggal di sini saja. Ma Lan berpikir bahwa dia mungkin menghabiskan seluruh hidupnya tinggal di penjara. Tiba-tiba aku tidak bisa menahannya, dan menangis dengan sedih lagi. Zhang Guifan sangat jijik sehingga dia naik dan menendangnya, berkata, mengapa kamu menangis?
Ini sangat menyebalkan. Malan menutupi tempat dia ditendang, dan bertanya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memukul saya, Zhang? Guifan mengangguk, dan berkata dengan dingin, maksud saya, tapi sekarang saya menyesalinya, bukan? Ketika Malan mendengar ini, dia langsung gemetar oleh ketidakberdayaan Zhang Guifan, dan buru-buru berkata kepada Nyonya Xiao, Bu, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan dia memukuliku setelah aku selesai menulis surat. Salah denganmu, wanita tua Xiao memandangnya dengan jijik. Mencubit bagian dalam lengannya dengan putus asa dengan tangan tua yang kasar, dan mengutuk, kamu sangat sombong, kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyelamatkan diri dari pukulan dengan menulis catatan di masa depan. Anda mungkin tidak dapat keluar selama sisa hidup Anda. Dan saya akan memiliki kesempatan untuk memukul Anda dalam 15 hari ke depan. Dan jika Anda tidak mendapatkan cukup uang, Anda tidak akan bisa memukulmu jika kamu mau. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Malan lagi, dan berkata dengan suara dingin, aku selalu tidak menyukaimu sejak hari Changkun ingin menikah denganmu. Kamu membuatku jijik selama bertahun-tahun, aku harus menghasilkan cukup uang. Malan benar-benar pingsan, dia tidak menyangka Nyonya Xiao akan sangat tidak tahu malu. Apa yang saya katakan, saya berubah pikiran ketika saya mengatakannya. Namun, saya tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Bahkan dengan Zhang Guifan di sini, saya bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketidakpuasan. Memikirkan hal ini, Malan merasa sangat sedih, dan hanya berharap ini adalah mimpi buruk dan dia akan bangun lebih cepat. Beberapa saat kemudian, dua orang yang keluar untuk mengambil makanan kembali dengan membawa dua keranjang plastik besar. Di dalamnya ada semua kotak makan siang paduan aluminium dengan spesifikasi seragam, peralatan makan, dan nasi serta sayuran dikemas di dalamnya, dan semua orang sama persis. Begitu keduanya memasuki pintu, seseorang bersorak, makan, makan. Setelah mengatakan itu, mereka berlari dan mengambil kotak makan siang, lalu membukanya dan makan dengan gembira. Zhang Guifan juga lapar, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Malan pergi sementara dan mengisi perutnya terlebih dahulu. Nyonya tua Xiao dan Xiao Weiwei juga sangat lapar, jadi mereka datang untuk mengambil kotak makan siang. Begitu Xiao Weiwei membukanya, dia melihat ada dua kotak di kotak makan siang di depannya, satu untuk sayuran dan satu lagi untuk nasi. Intinya, Xiao Weiwei terlihat familiar dengan hidangan ini. Seseorang berkata dengan bersemangat, oh, ayo makan kol rebus dengan rak bebek malam ini, tidak apa-apa. Baru saat itulah Xiao Weiwei sadar dan menemukan mengapa hidangan ini tampak begitu familiar. Ternyata saya baru makan siang. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit mual, dan perutnya yang sudah sangat lapar tiba-tiba terasa penuh. Wanita tua itu tidak peduli. Dia bertanya pada Xiao Weiwei sambil makan. Weiwei, kenapa kamu tidak makan? Xiao Weiwei berkata dengan wajah sedih. Nenek, apa perbedaan antara ini dan yang kamu buat pada siang hari? Wanita tua Xiao berkata, lebih baik daripada makanan yang saya masak enak. Anda akan tahu setelah mencicipi. Xiao Weiwei menghela nafas dan berkata, kalau begitu aku sudah muak dengan rasa ini. Zhang Guifan mengingatkannya, gadis kecil, makanan ini cukup enak, bukan? Jika Anda ingin makan, Anda harus menunggu sampai jam 7 besok pagi. Jika Anda lapar di malam hari, tidak ada makan malam untuk dimakan. Xiao Weiwei buru-buru bertanya, kalau begitu bisakah saya tidak makan dulu, dan makan ketika saya lapar? Zhang Guifan berkata, waktu makan setengah jam, dan seseorang akan datang untuk mengambil peralatan makan setelah setengah jam. Jika Anda perlu menghitung, Anda akan mengambilnya jika kamu tidak memakannya, kecuali jika kamu menuangkannya ke wastafel, dan memakannya di wastafel saat kamu lapar di malam hari. Xiao Weiwei memanjakannya selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa menahan ini?
Kapan saya memikirkan makan di wastafel? Saya tidak bisa menahan muntah. Jadi saya buru-buru berkata, kalau begitu saya akan makan 2 gigitan. Malan, yang dipukuli dan memar di sekujur tubuhnya, sudah sangat lapar hingga dadanya ditekan ke punggungnya. Pada siang hari, Ye Chen baru saja memasak makanan, tetapi dia bahkan belum makan, dan dia segera ditangkap oleh polisi. Setelah membolak-balik sepanjang sore sampai sekarang, ditambah dengan shock dan pukulan, kekuatan fisik habis, jadi saya semakin lapar. Jadi dia merangkak dengan hati-hati, mengambil kotak makan siang dari keranjang plastik, dan hendak pergi ke sudut untuk makan sendiri, ketika Zhang Guifan tiba-tiba berteriak padanya, "Malan, apa yang kamu lakukan?" Malan buru-buru berkata, Kakak, aku ingin makan." "Makan?" Zhang Guifan berteriak, "Kamu bajingan yang tidak berbakti kepada ibu mertuamu, beraninya kamu memiliki wajah untuk makan." Aku, Malan tersedak, tapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Zhang Guifan. Zhang Guifan menegur dengan tidak puas saat ini, "Apa aku, kemarilah." Malan hanya bisa terlatih-tatih mendekatinya, mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Kakak, apa yang kamu inginkan?" Zhang Guifan menyambar kotak makan siang dari tangan Malan, dan berkata dengan suara dingin, "Orang-orang sepertimu tidak layak makan, pergilah." Ketika Malan mendengar ini, dia menangis dan berkata, "Kakak, aku hanya makan sarapan hari ini. Setelah makan sesuatu, aku hampir pingsan karena kelaparan. Jadi tolong kasihanilah aku. Biarkan aku makan 2 suap, makan." Zhang Guifan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah orang yang tinggal di kelas 1 Thomson, makan ini bukankah harga makanan tumbuh turun?" Malan menangis dan berkata, "Kakak, aku benar-benar kelaparan, tolong berbelas kasihlah dan biarkan aku makan 2 suap, jadi aku tidak bisa melihatku mati kelaparan." Zhang Guifan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati kelaparan jika kamu tidak makan selama 2 atau 3 hari." Malan memohon, "Tapi aku sangat lapar." Zhang Guifan bertanya dengan jijik, "Apakah kamu sudah selesai? Izinkan saya memberitahu Anda, sebaiknya Anda keluar dari sini dan mengucapkan 1 kata lagi. Percaya atau tidak, saya akan memukul Anda sampai mati sekarang." Pada tatapan ganas Zhang Guifan, dengan getaran di hatiku, air mata keluhan segera mengalir. Dia takut Zhang Guifan akan memukulnya lagi, jadi dia hanya bisa bersembunyi di pojok sendirian, menyaksikan Zhang Guifan memakan bagian makanannya. Saat ini, Ye Chen sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Thomson Yipin. Xiao Churan dan Dong Ruolin kembali bersama. Begitu Dong Ruolin sampai di rumah, dia bergegas ke dapur dan berkata, "Oh, aku datang untuk tinggal bersamamu dan menyebabkan masalah bagimu. Jadi biarkan aku melakukan lebih banyak pekerjaan rumah untukmu." Setelah selesai berbicara, pria itu masuk ke dapur dan bertanya pada Ye Chen dengan malu-malu, "Adakah yang bisa saya bantu?" Ye Chen berkata, "Kamu tidak butuh bantuanmu. Kamu bisa keluar dan menonton TV bersama Churan." "Tapi aku tidak ingin menonton TV." Dong Ruolin berkata dengan malu-malu, "Aku hanya ingin membantumu, dan senang membantumu." Ye Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata buru-buru, "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa memasak sendiri. Kamu keluar dan duduk sebentar dan menunggu makan malam." Saat dia berbicara, Xiao Churan melangkah ke dapur dan bertanya pada Ye Chen, "Ye Chen, apakah kamu melihat ibuku?" "Tidak." Ye Chen pura-pura terkejut dan bertanya, "Ada apa, ibu belum kembali?" "Tidak." Xiao Churan berkata, "Kupikir dia akan pergi ke pesta dengan teman-temannya, tapi dia barusan teman saya menelepon saya dan mengatakan bahwa ibu saya tidak dapat dihubungi sejak sore. Mereka telah menunggunya untuk memastikan makanannya, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun. Saya bertanya kepada ayah saya, dan ayah saya mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana dia berada. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda."
Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya benar-benar tidak tahu kemana ibu pergi. Dia meminta saya uang pada siang hari, dan berkata dia ingin makan malam dengan teman. Tetapi saya pikir, keluarga kami sekarang bukankah ayah kami yang bertanggung jawab atas uang. Jadi saya berkata bahwa saya harus mendapatkan persetujuan ayah saya, dan ayah saya tidak mengizinkan saya memberikannya kepada saya, dan ibu saya adalah sedikit marah." Xiao Churan mengangguk sambil berpikir, berbicara pada dirinya sendiri berkata, "Ini agak aneh, saya tidak di rumah, dan saya tidak pergi ke pesta dengan teman-teman saya, jadi kemana saya akan pergi?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin saya pergi mencari tempat untuk bermain mahjong." Xiao Churan berkata, "Maka itu tidak akan mematikan telepon, orang tidak dapat menghubungi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apa jika ponsel kehabisan baterai?" Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, Bu dia sudah dewasa, jadi dia harus bisa menjaga dirinya sendiri." Xiao Churan menghela nafas. Meskipun dia sudah dewasa, perilakunya gayanya tidak sebagus anak kecil. Saya benar-benar takut dia akan menimbulkan masalah di mana-mana. Dong Ruolin terkejut. Ditanya, "Bibi tidak dapat ditemukan?" "Ya." Xiao Churan berkata dengan cemas, "Telepon telah terputus. Dan saya telah bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang melihatnya." Pada saat ini, Xiao Changkun menjulurkan kepalanya, terkejut tanya, "Mengapa kalian semua masuk ke dapur ketika Anda kembali? Saya juga memberitahu Anda datang dan minum teh bersamaku." Xiao Churan bertanya kepadanya, "Ayah, apakah ibu menghubungimu? Sudah sangat larut. Mengapa dia belum menelepon kembali?" Ketika Xiao Changkun mendengarnya bertanya kepada Malan, dia mendengus dingin, dan berkata dengan marah, "Siapa tahu, tinggalkan dia sendiri, mungkin dia akan membuat masalah bagi kita lagi." Sejak dia mengetahui bahwa Malan telah kehilangan semua uang keluarganya, Xiao Changkun tidak bisa lagi menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap Malan. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali dia melihat Malan, dia ingat bahwa semua uang dalam keluarga telah hilang, jadi dia berharap Malan menjadi gila, hilang dari pandangan dan hilang dari pikiran. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Ayah, aku tahu ibu melakukan kesalahan, tapi ibu sudah meminta maaf, dan dia tahu dia salah, jadi jangan marah padanya lagi. Kalau ibu ketahuan, bagaimana jika kamu memaksanya kabur dari rumah?" Lari dari rumah, Xiao Changkun mencibir dengan jijik, dan berkata, "Jika dia benar-benar bisa kabur dari rumah, aku akan pergi ke kuil Luohan untuk membakar dupa dan menyembah Buddha malam ini, dan berterima kasih kepada Sang Buddha. Yang terbaik adalah jika dia bisa seperti Qian Hongyan, saya telah diuapkan langsung dari dunia ini, maka saya benar-benar lega." Mendengar ini, Xiao Churan merasa sangat tidak berdaya. Karena hubungan antara orang tuanya dalam hal ini posisinya, dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Ayah, tidak peduli betapa salahnya ibu, kamu telah bersama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisakah kamu saling memaafkan?" Xiao Changkun melambaikan tangannya, "Maafkan dia, itu tidak ada. Aku tidak akan pernah memaafkannya dalam hidupku." Setelah berbicara, Xiao Changkun meletakkan tangannya di belakang dan berjalan perlahan. Xiao Churan menghela nafas panjang, ragu-ragu lagi, dan berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, kamu tahu banyak orang di Jinling, dan Hong Wuye tampaknya memiliki hubungan yang baik denganmu. Bisakah kamu memintanya untuk bantu kamu memeriksanya? Lihat apakah ada yang melihat ibu." Ye Chen berkata, "Sayang, anak-anak kadang-kadang bermain sedikit terlambat ketika mereka pergi bermain, dan ibu baru keluar untuk sore hari. Jadi mengapa khawatir? Dia biasa bermain mahjong dan duduk di pantatnya di depan meja mahjong. Jangan bangun sampai ada 8 putaran. Jika dia benar-benar pergi ke rumah seseorang untuk bermain kartu, bahkan jika Anda mencari Jinling, Anda mungkin tidak dapat menemukannya." Xiao Churan mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak.
Sebelum berkata, tidak apa-apa, kalau begitu tunggu sebentar lagi. Jika aku tidak kembali pada jam 10, aku akan memanggil polisi, hubungi. Polisi, Ye Chen berkata dengan canggung. Apakah tidak mungkin? Polisi rakyat biasanya sangat sibuk. Jangan ganggu mereka. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Xiao Churan berkata dengan serius. Bibi tertua telah menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Bagaimana jika ibu saya seperti dia? Bagaimana jika saya masih tidak dapat melihat ibu saya pada jam 10? Atau tidak bisa menghubunginya, Bu? Temani saja aku ke kantor polisi. Bersambung.